Di suatu hari di Samaria ada seorang Israel. Ia bernama Nabot. Ia mempunyai kebun anggur yang subur dan menarik hati di samping istana Ahab, raja Samaria. Lalu datanglah Ahab kepada Nabot dan berkata, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan lusa karena perkataan Nabot, orang Israel itu kepadanya. Maka berbaringlah ia di tempat tidur. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Jezebel mengatakan bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah mendengar Nabot dilempari sampai mati, berkatalah Jezebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot menjadi milikmu, sebab ia sudah mati." Sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, lalu ia pergi ke kebun anggur Nabot oleh orang Israel itu untuk mengambil kebun anggur itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria itu. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga." Lagi firman Tuhan kepadanya, "Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau telah mendapatkan aku, wahai engkau musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapatkan engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel, karena ia telah dibujuk oleh Jezebel istrinya itu dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh Amori. Juga mengenai Jezebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Jezebel di tembok luar Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia menggoyahkan pakaiannya, mengenakan kain kabung kepada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan Ahab tidur dengan memakai kabun dan berjalan berlangkah-langkah lambat-lambat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Sudahkah engkau melihat bahwa engkau berdiri di hadapanku, karena ia telah merendahkan diri di hadapanku? Maka
Aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah zaman anak-anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah Ahab luput dari malapetaka akan murka Allah, sebab ia telah merendahkan diri dengan berpuasa. Namun Izebel, istrinya, mati mengenaskan di luar tembok Israel atas murka Allah. Sekian dari video singkat